Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahnian Putri dengan NIM L1A11984 dari kelas R003 dengan mata kuliah Teknik Konservasi In Situ dan Ex Situ. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Teknik Konservasi In Situ jenis flora dilindungi di Indonesia. Nah, pada teknik konservasi in situ jenis flora dilindungi di Indonesia ini itu mengambil pada Permen LHK 106 tahun 2018. Pada Permen LHK tahun 106 tahun 2018 ini, saya mengambil flora yang dilindungi di Indonesia itu yaitu gaharu buaya atau nama latinnya Extelsilon cipitellum. Pada gaharu buaya Augustosilan simpetalum. Nah, di sini di Indonesia ini merupakan suatu gaharu yang dikenal dengan nama angkaras, karas, global, atau gali. Tumbuhan penghasil gaharu ini juga itu berasal dari famili Similaceae, Euphorbiaceae, dan Leguminosae dengan genus yaitu Aquaria sp, Encreia sp, Gonitacillus sp, Rhinops sp, Wickstromia sp, Exoceria sp, dan Dalbergia sp. Nah, pada gaharu buaya ini juga merupakan suatu tumbuhan yang endemik Pulau Kalimantan, yang mana persebaran jenis gaharu buaya ini itu mulai dari daerah Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah. Gaharu buaya Augustosilan simpetalum ini merupakan suatu hasil hutan non-kayu yang menjadi salah satu komoditas perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, dapat dilihat pada gambar-gambar yang sudah tertera ini adalah contoh dari tumbuhan gaharu buaya Augustosilan simpetalum. Di mana pada gambar itu ada bunga gaharunya, ada bentuk kayunya, dan ada bentuk daunnya. Itu dapat terlihat bahwa ada tumbuhan yang ada pada gaharu buaya. Pada sebaran dan tempat tumbuh gaharu, yang mana secara umum tanaman gaharu ini yang menghasilkan gaharu yang berkualitas itu terletak di daerah yang beriklim panas dengan suhu 28 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius, yang mana dengan kelembapan itu 60-80% dan curah hujannya itu mencapai 1000 sampai 2000 mm per tahun. Nah, dapat dilihat pada layar atau gambar yang tertera, itu adalah proses penanaman tumbuhan gaharunya. Itu adalah proses penanaman. Setelah penanaman itu selesai, tumbuhan gaharu itu tumbuh tinggi dan membesar, itu akan dapat terjadi pemotongan gaharunya. Yang mana itu dapat terlihat bahwa ada yang bentuk hitam dan bentuk kayunya itu yang mana kalau bentuk gubal kayu itu berwarnanya itu lebih terang, dan untuk yang hitamnya itu berwarna gelap, yang di tengah-tengah itu merupakan gubal dan di luarnya itu merupakan teras. Itu merupakan salah satu tumbuhan gaharu buaya. Kayu gaharu buaya itu memiliki ciri-ciri yang mana? Yang pertama itu, pada umumnya ciri khas kayu gaharu ini itu mampu tumbuh hingga ketinggian 35 sampai dengan 40 meter dengan diameter batang 60 cm. Yang kedua, daunnya itu lancip meruncing, di bagian ujungnya itu terdapat buah dengan bentuk oval dan panjang kira-kira 3 cm sampai dengan 5 cm. Yang ketiga, buahnya itu berwarna kemerahan, terdapat bulu halus pada permukaannya. Pohon gaharu ini juga itu berkualitas, itu terlihat pada bagian gubalnya yang berwarna hitam, pekat, merata, memiliki aroma yang khas saat dipotong. Nah, sedangkan yang keempat itu, sedangkan kayu gaharu itu juga itu dengan kualitas yang rendah, itu terlihat pada bagian gubal yang berwarna kecoklatan dan wangi yang tidak sekuat gaharu di atas. Yang nomor 3. Keunggulan kayu gaharu. Nah, di balik harga yang fantastis, tentu kayu gaharu juga itu memiliki keunggulan yang tidak ada di kayu jenis lainnya. Yang mana itulah salah satu alasan mengapa kayu gaharu itu lebih begitu istimewa. Nah, berikut kelebihan kayu gaharu yang tidak banyak orang ketahui. Yang pertama,
Bobot, serat, dan teksturnya itu keras. Yang kedua itu memiliki serat kayu yang unik. Yang ketiga itu tahan terhadap cuaca. Keempat, dan itu adanya aroma yang khas dari kayu gaharu tersebut. Manfaat dan guna kayu gaharu. Kayu sebagai material yang alami dan natural dari alam pastinya. Ada khasiat alami yang dibaliknya. Nah, kayu gaharu ini juga itu banyak orang berpikir bahwa pohon gaharu itu hanya sebagai fondasi atau perabotannya saja. Padahal ada manfaat lainnya, yang mana hal tersebut itu seperti dari daun pohonnya, batang pohonnya, dan cairan getahnya. Adapun manfaat gaharu secara umum yaitu yang pertama itu sebagai furniture berkualitas yang tinggi. Yang kedua itu sebagai bahan kosmetik dan aroma yang terapik. Yang ketiga itu sebagai obat herbal untuk dapat mengobati stres, rematik, kanker, tumor, dan malaria. Yang mana itu biasanya itu dipakai dalam pengobatan tradisional khususnya di Jepang dan Cina. Yang keempat itu adanya digunakan sebagai perayaan keagamaan yang mana itu banyak ditemui di negara Islam Arab. Nah, itulah penjelasan materi tentang teknik konservasi in situ jenis flora yang dilindungi di Indonesia yang mana itu diambil dari Permen LHK 106 tahun 2018 yang dimana pada Permen LHK 106 tahun 2018 ini saya mengambil gaharu buaya atau nama latinnya Aetoxylon cipetalum. Nah, itulah penjelasan materi yang saya presentasikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.